Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mikir belum diaktifin. Saya aktifin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru warahmatullahi Datuk Tari. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma rabbana asidil bas asfi fantasati la sifan ila sifa sifaan la yughadiru saqama. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, apa kabar ayah bunda semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. sehat Masya Allah. walafiat. Kasih Saramli. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Apapun kondisinya, jawabannya sama ya. Alhamdulillah. Yang Sehat, sehat bilang Alhamdulillah. Yang sakit bilangnya juga sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, mulai aja dulu dari Alhamdulillah. Karena dengan Alhamdulillah, kita sesungguhnya sedang bergantung kepada Allah. Ya, yang Al-Khaliq, yang Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah yang maha menciptakan kita. Allah yang terserah dia, yang maha berkuasa, yang maha menentukan segalanya. Jadi kalaupun sakit itu pasti karena Allah. Ya, bener nggak? Kalaupun lagi diuji, apapun ujiannya, pasti juga karena izinnya Allah. Memang bisa karena dosa-dosa kita, maksiat kita, ya salah-salah kita. Tapi semuanya atas izinnya Allah. Nah, kalau semuanya karena Allah, ya maka kita bersyukur. Karena yang nentuin Allah, ya, bukan suami kita, bukan istri kita, ya, bukan anak kita, bukan orang lain, apalagi orang yang nggak kenal kita, yang nentuin masa depan kita, yang nentuin takdir kita. Tapi karena kita tahu yang nentuin takdir kita adalah Allah, ya, maka alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Allah yang paling tahu kita, Allah yang paling adil, ya, Allah yang paling tahu ya ke depan kita seperti apa, ya, ujungnya mau gimana. Ya, maka Allah karena Allah yang paling tahu, maka kita tenang. Nah, makanya sebutnya apa? Alhamdulillah, ya. Kalau lagi sakit bilangnya gimana? Alhamdulillah, insya Allah semakin sehat, ya. Insya Allah semakin kuat, insya Allah semakin bahagia, walaupun lagi sakit. Ya, jadi apapun kondisinya, kita sebut Alhamdulillah. Ya, bisa ya, ya Bunda semua. Ini jadi apa? Pakaian kita ya, jadi kultur atau budaya kita. SOP. Apapun SOP, Standar apapun operasional prosedur. kondisinya, maka jawabannya Alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah. sedikit-sedikit ditanya gimana kabarnya, curcol deh. Jangan ya, biar nanti curcolnya kepada Allah aja. Capek kalau curcolnya ke manusia ya. Jawabannya kadang bukan yang ngasih solusi ya, makin nambah-nambah puyeng. Maka kalau ditanya sama orang lain, apa kabar Bu? Alhamdulillah nih, Alhamdulillah insya Allah makin sehat. Nah kan enak ya. Jangan ditanya apa kabar Bu? Iya nih, aduh makin pegel, makin sakit, nggak bisa jalan. Nah, ntar dibilangnya ibu sih. Saya bilang juga apa tuh, ke orang pinter aja tuh cepat sembuh. Nah, jadi makin runyam ya. Jadi kalau ditanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah, insya Allah makin sehat. Doain aja ya. Nah, buat kamu juga insya Allah makin sehat. Nah, tuh mantap deh pokoknya kalau gitu ya. Nah, hari ini ya Bunda, hari ini kita bukan zikir sifa ya, tapi hari ini kita adalah waktunya Asmaul Husna. Ya, maka kita hari ini akan belajar lebih dalam hikmah dari Asmaul Husna.
Apa yang kita pelajari? Nah, nyambung nih apa yang tadi saya bilang ya. Allah itu Al-Hakam. Apa tuh Al-Hakam? Asmaul Husna yang ke-28 ya. Artinya Allah yang maha menentukan. Ya, Allah yang maha menentukan. Makanya santai aja. Ya, santai aja. Kenapa? Karena Allah yang udah menentukan semuanya. Ya, ada lagi nih Allah yang nomor 29 ya. Allah Al-Adil. Allah Al-Adil. Artinya apa? Allah yang maha adil. Nah, maha adil apa tuh maksudnya? Nanti kita pelajari ya lebih dalam lagi. Nah, karena kita nanti makin paham nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya, maka insya Allah kita makin tenang jalanin hidup kita. Ya, kenapa? Oh, semuanya ternyata Allah. Semuanya ada di Asmaul Husna. Kalau ada yang rasa kesempitan, Allah Al-Qobid. Ya, Allah yang nyempitin kita, bukan siapa-siapa, teman-teman. Ya, bukan suami kita, bukan apa bukan orang lain ya, tapi memang Allah yang lagi nyempitin kita, perantara suami kita, perantara istri kita, perantara orang lain. Maka santai aja ya, karena ada solusinya juga di Asmaul Husna. Allah Al-Basit, Allah yang melapangkan. Nah, hari ini kita spesial nih Ayah Bunda didampingi oleh Ustadz Rijal eh, dengan tema Al-Hakam Al-Adil. Allah yang maha menentukan, Allah yang maha adil. Nah, seperti apa nih? Saya juga penasaran nih. Coba kita lihat ya. Satrija sudah hadir belum? Oke, Alhamdulillah sudah hadir nih. Oke, sebentar. Ya, Assalamualaikum, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih, aku Zoom-nya nggak bisa bikin Ustadz jadi co-host nih, kayaknya settingannya. Jadi nggak apa-apa ya, Sat ya. Nanti aku yang Ustadz bisa tetap sharing, mudah-mudahan. Nah, soundnya, soundnya berarti saya bisa persilakan semuanya, tapi mohon nanti ayah bunda semua yang ketika lagi Ustadz Rijal lagi berbicara, yang lain tolong mic-nya dinonaktifkan ya, karena ini Ustadz Rijalnya saya nggak bisa jadiin co-host, ada kendala teknis. Baik, Assalamualaikum Ustadz Rijal, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini spesial nih teman-teman. Kalau biasanya waktunya Asmaul Husna yang ngisi Ustadz Zulfikarullah. Nah, kalau waktunya Asmaul Husna yang nyampein Ustadz Rijal pasti ada sesuatu ya. Pasti spesial karena pasti ini ada yang sesuatu yang pengen banget disampaikan sama Ustadz Rijal. Ya, kira-kira apa Sat nih clue-cluenya hari ini nih Sat? Pada Sat. Ya, saya coba membawa Asmaul Husna hari ini itu lebih ke eh, menghidupkan Asmaul Husna dalam kehidupan rumah tangga, Bang, dalam Masya keseharian Allah. kita. Jadi kalau biasanya kalau Ustadz Zul itu menjelaskan Asmaul Husna dengan dalil-dalil, dengan mengenalkan Allah melalui dalil atau ciptaannya. Kali ini saya coba untuk menjelaskan Asmaul Husna dalam kehidupan kita, rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Insya Allah semoga ada kebaikan. Dan ini juga Masya Allah. kayaknya langsung langsung praktek ini. Masya Jadi Allah. Al-Hakam dan Mantap. Al-Adil itu kita langsung praktek. Prakteknya kejadian tadi malam kan, Indonesia kalah. Al-Hakam, Waduh, Allah ya. yang emang udah menentukan, Allah yang sudah menetapkan kita mau kayak gimana. Juga kalau sudah kan latihan langsung tuh, langsung Iya, latihan, iya, Masya iya. Allah. Ya, jadi Masya Allah. harapan belum tentu ya saat sesuai dengan kejadian ya. Karena Allah yang paling menentukan ya. Nah, ini pasti menarik nih ayah bunda semua dan tadi Satrija bilang ini akan lebih dalam karena Nah itu Al-Hakam, tentang ya kan keluarga kita ya. kita pengennya, Masya Allah, Ya, Masya Allah, Masya Allah. Coba sebentar saya. ya silakan Sat. Ya sebentar, kayaknya sebentar. Saya coba screen share dulu ya.
Screen share bisa nggak saat Nggak ini? bisa ya screen Nggak share bisa ya? ya. Kalau gitu Ustadz saya jadiin Nggak host aja bisa. dulu ya. Ustadz saya jadiin host dulu ya. Ini soalnya Coba. habis ganti. Bismillah. Bentar. Oh iya Ustadz, sorry. Ini. Nah coba sekarang bisa nggak? Bismillah. Nah, bisa alhamdulillah. Bisa ya, alhamdulillah. Siap, siap. Eh, Nah, yang lain tolong mic-nya nanti ditutup ya. Soalnya Satrijal nih aku nggak bisa jadiin co-host nih. Jadi mic-nya kita aktifin terus, tapi yang lain tolong nanti dinonaktifkan dulu mic-nya, kecuali nanti diminta. Dan jangan kemana-mana, ikutin sampai selesai ya, karena nanti di akhir sesi kita akan eh, memberikan informasi yang sangat penting. Satrijal akan berbagi ilmu tanggal 22 Mei. Ya, insya Allah ini menarik banget. Ya, nanti insya Allah kita akan sampaikan di akhir sesi. Jadi di Yayasan Sahabat Surga ini insya Allah nggak habis-habis nih ilmunya nih. Kita minta sama Allah, Allah Al-Alim, Allah an ya akan terus membersamai kita dalam mencari ilmu yang makin dekat kepada Allah. Oke, karena sudah siap, Ustaz Rijal, kita persilakan untuk menyampaikan materi Allah Al-Hakam, Allah Al-Adil. Tafadhol, Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita, menitipkan nafas lagi. Betapa ini kalau kita mau, kawan-kawan betul-betul kita mau renungi ya, betapa baiknya Allah. Dengan begitu banyak mungkin ya kelalaian yang kita lakukan, penghambaan kita yang belum becus kepada Allah, kita masih suka menunda-nunda kebaikan. Kita mungkin masih belum begitu baik mengoptimalkan kesempatan menjadi seorang hamba. Tetapi Allah nggak bosan-bosan memberikan kita kesempatan untuk ayo kapan menjadi hambaku yang terbaik. Nikmat hidup, ya nikmat nyawa yang masih dititipkan. Nggak, ini kawan-kawan kalau seandainya kita mau merenungi, ini nikmat yang sangat mahal. Karena kalau nikmat ini dicabut, ya selesai sudah. Tugas kita akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Tetapi dengan baiknya Allah, Allah masih nitipin kesempatan hidup agar apa? Agar sisa kesempatan ini betul-betul kita bisa gunakan dengan sangat baik. Kalau seandainya kita mau merenung, coba lihat kanan kiri kita, ya, tetangga-tetangga kita. Berapa banyak yang sudah dipanggil oleh Allah? Selesai urusan dunianya selesai. Tugasnya mereka adalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Kalau yang mereka lakukan dalam kondisi ya tidak baik-baik saja, selama hidup tidak baik-baik saja, atau kuranglah amalnya, maka bisa terbayang ya susahnya, bakal repotnya dengan amal yang pernah dilakukan. Tetapi kita hari ini masih diberi kesempatan nih. Kesempatan untuk memperbaiki hidup. Allah Al-Hakam, Allah yang menentukannya. Kita tetap ditakdirkan masih hidup, ini artinya Allah pengen banget ya. Pasti pengen banget dari kita untuk kembali dalam kondisi terbaik. Karena mau berapapun banyaknya dosa kita, ketika ujungnya baik. Allah tuh melihat ujungnya. Bukan melihat yang sudah dilakukan, tapi Allah melihat ujungnya. Makanya kenapa kita sangat disarankan untuk meminta kepada Allah dalam kondisi terus dapat hidayah dan husnul khatimah. Karena nggak ada jaminan yang pernah kita lakukan, ketakwaan yang kita lakukan sebelum ini, ending usia kita, ending pertemuan kita nanti sama Allah dalam kondisi terbaik juga. Mungkin kita pernah ingat ya, dengar kisah dua orang, yang kata Rasulullah, dua orang. Satu adalah orang yang sangat alim. Ya kata Rasul, alim sekali.
dekat dengan Allah. Yang satu saudaranya, ya saudara kandungnya itu jauh dari Allah, mudah sekali melakukan kemaksiatan, mudah sekali melakukan keburukan. Sampai pada satu titik ada rasa bosan. Keduanya ada rasa bosan. Yang bertakwa pada Allah bosan, saya kok pengen ya ngerasain apa yang adik saya lakukan. Kayaknya dia maksiat enak-enak aja. Kayak apa sih kemaksiatan itu? Yang satu bosan dengan maksiatnya. Pengen banget, ya Allah, saya ini hidup dari dulu cuma begini aja. Kenapa ya saya nggak seperti kayak kakak saya yang baik, yang solih? Ya Allah, pengen banget kayak begitu. Ketika satu malam bersamaan, masing-masing menetapkan dirinya untuk berubah. Yang biasa dalam ketakwaan ingin bermaksiat, dan malam itu menuju ke tempat maksiat, yang satu itu menuju mihrabnya untuk bertaubat dari kemaksiatan. Dan di malam hari itu Allah takdirkan, Allah Al-Hakam yang menentukan dalam kondisi gempa dan mati. Yang satu mati dalam kondisi melakukan kemaksiatan, yang satu mati dalam mihrab, dalam taubat. Lihat endingnya. Jadi nggak ada jaminan. Saya, Bang Faisal, kita semua nggak ada jaminan dalam kondisi nanti terbaik ketika menghembuskan nafas terakhir. Maka meminta terus pada Allah agar kita dalam ketakwaan. Meminta terus kepada Allah kita dalam kondisi jalan yang lurus. Makanya kenapa diulang-ulang? Ihdinas shiratal mustaqim. Kenapa? Karena kita pengen banget. Benar-benar jalan kita akhirnya itu baik. Dalam jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta. Jalan yang penuh dengan nikmat. An'amta alaihim. Ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang sesat apalagi sia-sia. Nauzubillah min dzalik, kalau seandainya hari ini kita duduk-duduk ngaji, belajar bareng, sharing bareng, tapi lisan kita misalnya masih lisan yang gibahin orang, tangan kita masih tangan yang menjahili orang lain, tatapan kita tatapan yang membuat orang lain gak nyaman, membuat keburukan-keburukan. Padahal satu sisi kita terus belajar. Ya, subhanallah, memang harus betul-betul kita ya berkumpul dengan orang baik lah, dengan orang soleh. Agar apa? Agar kita dalam kondisi keterikatan dengan Allah terus, dalam kondisi bertakwa terus pada Allah. Itulah kenapa saya bilang, ayo dalam kondisi ini ketika Allah Al-Hakam sudah menentukan, ya, dengan sangat baik. Al-Hakam itu kan, kalau kita ngomong Al-Hakam, kawan-kawan, mungkin kawan-kawan tahu, ya, salah satu paman Nabi dan orang terbodoh ya sepanjang dunia ini tercipta, namanya Abu Jahal. Betul ya? Abu Jahal, Abu Jahil, Abu yang bodoh. Padahal kenapa sih dia disebut Abu Jahal? Padahal beliau itu dipanggilnya di kalangan Quraisy itu beliau termasuk orang bangsawan, beliau itu pintar, beliau itu orang yang ahli strategi perang. Tapi kenapa di zaman Rasulullah dia disebut Abu Jahal? Orang yang paling bodoh. Ayahnya orang bodoh bahkan. Labelnya melekat. Kenapa? Karena dia menolak ya hidayah, tauhid yang dia sendiri akui. Ini benar nih, nggak mungkin seorang Muhammad. Saya tahu banget ponakan saya ini ummi, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti baca tulis. Kalau dia sampai bisa menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini, saya yakin dia nabi. Dia bilang gitu. Tapi kenapa nggak mau beriman, kata teman-temannya. Abu Sofyan nanya, kenapa Abu Jahal kamu nggak beriman? Dia bilang, apa gengsi? Runtuh wibawa saya nanti kalau saya beriman sama dia. Sedangkan saya kan adalah orang terpandang. Kenapa? Panggilan saat itu beliau namanya Abu Hakam. Dia nama kerennya itu, nama gelarnya di Quraisy itu Abu Hakam. Orang yang sangat bijaksana. Orang yang ketika menentukan satu peraturan, menentukan sebuah bagaimana cara berkehidupan di saat itu di Mekah, ya Abu Hakam yang membuat. Orang yang menentukan secara bijaksana. Nah, lihat, kita hari ini sedang belajar, insya Allah ya, insya Allah kita belajar tentang bagaimana menghidupkan Asmaul Husna Al-Hakam Al-Adl. Semoga kita makin sadar nih, kita makin paham nih,
oh betapa Allah ketika sudah menentukan buat kita harus perbaiki lagi, lebih baik lagi. Allah sudah mentakdirkan sesuatu atau mendesain kita sesuatu, maka ayo kita coba adil dalam menikmati apa yang Allah sedang titipkan kepada kita, insya Allah. Ya, kembali lagi kawan-kawan, semoga kesempatan hidup yang Allah titipkan kepada kita ini kita gunakan dengan sangat baik. Terkhusus di pagi hari kita sama-sama orang yang sangat kita rindukan, kepada orang yang sangat kita cintai. Figur yang kalau kita ikuti kehidupannya dari bangun tidur hingga tidur lagi, maka selamat kita insya Allah. Semoga dengan salawat-salawat kita, bahkan Allah perkenankan kelak suatu hari kita dapat berjumpa walaupun lewat mimpi. Karena kata Rasulullah, siapa-siapa orang yang bermimpi denganku, maka dia sedang berjumpa denganku. Karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jin tidak bisa menyerupai Rasulullah. Maka kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka kita sedang berjumpa dengan Rasulullah. Maka kenali agar kita nggak salah ketika mimpi ini Rasulullah atau bukan. Kenali fisiknya Rasulullah agar kita tahu bagaimana rambut ikalnya, bagaimana rambut hitamnya, bagaimana keningnya, bagaimana hidungnya, bagaimana alisnya. Yaitu ada di Sirah Nabawiyah ya. Bismillah. Coba teman-teman pelajari fisik Rasulullah yang digambarkan oleh para sahabat. Semoga kelak suatu hari dengan izin Allah kita bisa berjumpa. Walaupun lewat mimpi. Siapa yang pengen? Coba saya pengen tanya, siapa yang ingin sekali saja dalam sumber hidup berjumpa dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi? Amin. Semoga kawan-kawan yang ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah walaupun lewat mimpi, sebelum berkumpul bersama di Telaga Kautsar, di Telaga Syurga, kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya. Perbanyak salawat. Cintailah sunnah-sunnahnya. Hidupkanlah sunnah-sunnahnya. Orang yang berkumpul bersama Rasulullah adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jadi merinding ini ketika saya ngomong ini karena teringat. Saya pernah bermimpi 2 kali. Yang pertama itu waktu SMP kelas 3. Begitu saya diceritakan betapa indahnya Rasulullah, fisiknya Rasulullah, itu mengguncang batin. Betapa pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang sangat tampan, pribadi yang sangat rupawan. Kenapa seorang Abu Jahal itu tidak mampu menatap Rasulullah? Abu Jahal itu nggak mampu menatap Rasulullah. Sampai ditanya sama sahabat-sahabat Abu Jahal, ya Abu Hakam, kenapa kamu tidak mau ketika ketemu Rasulullah itu kamu menatap Rasulullah? Kenapa kamu nggak mau? Kenapa kamu ketika berbicara dengan Rasulullah dengan nada tinggi, tapi kamu tidak mampu menatap wajahnya? Kenapa? Saat itu Abu Hakam berkata, kalau saya tatap wajah Rasulullah, saya tatap wajah Muhammad, saya takut jatuh hati. Karena wajah Rasulullah membuat cinta. Membuat saya jatuh cinta. Maka saya nggak mau menumbuhkan cinta itu. Masya Allah. Ya semoga kita dititipkan. Saya sampai kelas 3 itu ketika tahu ciri fisik yang dikasih tahu. Itu mungkin kebawa hayalan di dalam sebelum tidur. Ya dengan izin Allah. Waktu itu juga baru belajar bahasa Arab dikit-dikit. Jadi sempat bermimpi. Ikut perang Badar. Saya nanya ketika itu, mana ini apa? Hadzal ghazwul Badar. Ini perang Badar. Saya langsung bertanya ke orang aneh, orang tinggi besar, perawakannya namanya SMP ya, orang Arab tuh tinggi besar. Saya tanya, "Fa'ina Rasulullah?" Saya tanya, mana Rasulullah? Orang itu bilang sambil nunjuk, "Dzalika Rasulullah." Itu Rasul di atas kereta kuda, di sampingnya itu ada seorang yang sedang menarik kereta kudanya. Ternyata ketika saya baca kisahnya itu adalah Abbas, pamannya Rasulullah. Ya itu mimpi pertama saya. Semoga kita kawan-kawannya bisa berjumpa, kita bisa bermuajah walaupun dalam mimpi. Semoga ya kawan-kawan. Kawan-kawan, sebelum kita mulai kita doa yuk sama Allah. Semoga
Apa yang kita pelajari hari ini makin kenal sama Allah. Makin jatuh cinta sama Allah. Makin bisa menikmati apapun yang Allah sajikan dalam kehidupan kita. Apalagi kita ngomong Al-Hakam, Al-Adil. Karena banyak kehidupan kita itu kita nggak adil. Bener nggak adil. Kepada anak kita nggak adil. Kepada istri kita nggak adil. Kepada suami kita nggak adil. Bahkan kepada diri kita nggak adil. Kita nggak memberikan porsi terbaik daripada diri kita. Semoga kita bahas ya. Terkadang kita tuh masih ngeluh, padahal Allah sudah Al-Hakam, sudah menentukan yang terbaik buat kita. Ditetapkan yang terbaik. Versinya Allah, bukan versi kita. Tapi kita masih suka ngeluh, ya Allah begini amat hidup saya. Kenapa pasangan saya begini, ya Allah. Kenapa anak saya begini, ya Allah. Semoga dengan kita belajar Al-Hakam, Al-Adil di pagi hari ini, ada kebaikan yang bisa kita rasakan. Ya, terus terang, entah ya kawan-kawan, saya sempat nggak tahu kenapa ingin gitu bilang ke Bang Faisal, Bang, biasanya kan waktunya Asmaul Husna adalah yang ngisi adalah Ustaz Zul. Saya bilang, Bang, boleh nggak saya yang ngisi waktunya Asmaul Husna untuk Jumat ini? Ya Bang, silakan. Entah kenapa Allah gerakan saya pengen ngisi. Ternyata, Masya Allah, ya tentang Al-Hakam, Al-Adil. Rasanya kok pas banget kalau kita ngomongin konteksnya hari ini sedang berumah tangga atau berkeluarga. Semoga ada manfaat. Yuk kita sama-sama minta sama Allah. Ala hadini wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Ilahi anta rabbi anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u lak bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duhai Allah, terima kasih ya Allah untuk nikmat hidup. Kami mampu membuka mata kami, mampu menghirup udara. Engkau berikan kami kesempatan lagi ya Allah untuk lebih dekat, untuk mentaubati dosa-dosa kami ya Allah, untuk kembali dalam jalan-Mu yang lurus ya Allah. Seringkali kami lalai ya Allah. Seringkali kami keluar dari garis yang lurus ini. Seringkali ya Allah kami mudah melakukan kemaksiatan, mudah melakukan kelalaian yang kami anggap dosa itu biasa ya Allah. Ampuni kami ya Allah dengan waktu-waktu yang telah kami lalui penuh dengan kelalaian, penuh dengan kemaksiatan. Hamba mohon padamu ya Allah, terus berikan kami taufik dan hidayah ya Allah. Terus berikan kami Allah keterbimbingan ya Allah. Terus berikan kami ya Allah dekat dengan orang-orang saleh. Terus ya Allah beri kami ilmu-ilmu yang Allah makin menguatkan keimanan kami ya Allah. Terima kasih Allah Engkau kumpulkan pagi hari ini Allah bersama orang-orang baik, orang-orang saleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jaga ya Allah keluarga kami, jaga pasangan kami, jaga anak-anak kami, mudahkan setiap urusan kami ya Allah. Buat ya Allah takdir-Mu untuk kami ya Allah, takdir yang makin membuat kami bertakwa padamu ya Allah, makin dekat padamu ya Allah, dalam keberlimpahan, dalam kemudahan, dalam kebaikan rezeki yang kami terima ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jangan matikan kami kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Jangan Engkau panggil kami kecuali kami sudah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pernah tinggalkan kami walau hanya sekejap ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan Engkau tinggalkan kami walau sekejap ya Allah. Karena kami enggak akan mampu selamat jika Engkau tinggalkan walaupun hanya sekejap.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lembutkan selalu hati kami dalam memahami kejadian-kejadian hidup kami, ya Allah. Ya Hakam, ya Hakam, ya Hakam. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dengan sangat bijaksana. Engkau telah menetapkan kehidupan kami dengan sangat bijaksana. Kami mohon, ya Allah, selalu dalam keterbimbingan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillah ya Bunda. Al-Hakam, Allah yang menentukan. Saya akan memulai kehidupan kita. Kita coba menghidupkan Al-Hakam dan Al-Adl dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kalau kita ngomong rumah tangga, berarti hubungan saya dengan istri, hubungan kita dengan pasangan. Ketika kita ngomong keluarga, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan mertua, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan tetangga. Semoga kita mampu menghidupkan Al-Hakam dan Al-Adl ini dalam kehidupan kita. Kita mulai dari memahami Al-Hakam dalam bingkai pernikahan kita dulu. Allah sudah menetapkan kita, mentakdirkan kita, memutuskan yang terbaik untuk kita adalah berjumpa dengan seseorang yang akhirnya ketika kita izin pada kedua orang tuanya untuk meminangnya. Ini sudah sebuah proses Al-Hakam. Allah sudah menentukan secara bijaksana yang terbaik tanpa celah. Ini loh pasanganmu. Allah sudah menitipkan. Suka tidak suka kita hari ini. Nyaman atau tidak nyaman kita hari ini. Dengan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Yang Allah sudah tentukan kepada kita. Yang sudah Allah tetapkan kepada kita itu pasangan kita. Maka kita harus menerima dengan sangat baik. Walaupun di perjalanan ternyata misalnya pasangan kita tidak seideal yang harapan kita. Tidak seperti imajinasi kita. Nggak penting lagi tuh. Itu bukan lagi sebuah pertanyaan kepada Allah. Kenapa saya harus berpasangan sama dia ya Allah? Kalau tahu begini ya Allah. Itu udah nggak boleh ada. Kenapa? Allah Al-Hakam. Allah sudah menentukan, menetapkan. Wahai fulan, wahai fulana, engkau akan menikah dengan dia. Itu sudah saya gariskan bahkan 50.000 tahun sebelum hari ini. Saya sudah tetapkan, saya sudah gariskan. Dan ketika Allah menentukan, karena kita enaknya lagi bahas Al-Hakam. Ya Allah menetapkan dengan sangat bijaksana, dengan sangat baik, tanpa celah. Udah, nggak usah komplain. Ini baik, dalam konteks apapun ini baik. Maka ketika kita mengimani tentang hal ini, bahwa Allah sudah menetapkan Al-Hakam buat pernikahan kita, maka kita harus sudah mulai adil pada diri kita. Bahwa Allah memasangkan diri kita karena kapasitas kita. Bukankah Allah berfirman, yang baik-baik dipasangkan dengan yang baik. Yang tidak baik dipasangkan juga yang sama yang tidak baik. Kalau kita hari ini berkata, ya Allah, padahal saya baik. Kenapa harus begini ya Allah? Kenapa saya harus dapat pasangan begini ya Allah? Padahal saya solihah ya Allah. Kenapa harus? Enggak. Pasti ada. Dalam kehidupan kita, yang kita pernah lakukan tidak baik-baik saja. Maka Allah akan titipkan sesuatu yang pernah kita lalui, yang mungkin kita belum taubati, belum kita banyak minta ampun sama Allah, Allah titipkan itu. Ketika Allah sudah menetapkan dengan Al-Hakamnya, kita nggak bisa apa-apa. Memang Allah maunya seperti, dan Allah paling tahu, ayah bunda, paling tahu kapasitas kita seperti apa. Ketika kita kembali dalam kondisi terbaik itu seperti apa. Allah harus tetapkan Al-Hakam dengan sangat bijaksananya. Jadi kalau kita ngomong hari ini konteksnya pernikahan, ya rumah tangga, maka kita harus syukuri bahwa ya Allah, ya Hakam, engkau sudah menetapkan buat saya. Ini pasti baik. Nggak ada masalah. Walaupun notabene misalnya kehidupan kita nggak nyaman banget gitu. Dikasih ketitipan yang nggak baik-baik saja gitu. Ya nggak apa-apa. Ya memang Allah pengen menempa keimanan kita, menempa kehambaan kita lewat Al-Hakam dengan apa yang Allah sudah tentukan kepada kita.
Maka udah nggak boleh komplain ya. Jangan sampai kita berdoa pada Allah, ya Allah begini amat sih. Udah nggak boleh tuh, udah nggak boleh. Udah nggak bisa tuh, ya Allah seandainya bukan dia, itu nggak boleh tuh, udah nggak boleh. Ya, itu namanya apa? Ya tidak adil kepada Allah. Allah sudah menetapkan sesuai porsinya kan. Allah itu nggak pernah zalim. Allah itu nggak pernah menyakiti hambanya, hatta sampai hambanya sendiri yang menyakiti dirinya. Allah nggak punya sifat untuk menyakiti hambanya. Allah nggak punya sifat zalim. Kalaupun hari ini kita sedang menikmati ketidakbaikan hidup kita atau takdir yang tidak baik, karena Allah hendak mengajarkan kepada kita apa yang pernah kita lakukan ada yang tidak baik. Ya, bukankah Allah sudah berfirman bahwa apa yang terjadi hari ini ya akibat ulah kita sendiri. Allah nggak pernah memberi sesuatu kecuali ulah kita sendiri, akibat tangan-tangan kita sendiri. Jadi kawan-kawan, ya kita harus mulai dari Allahu Akbar. Kita mesti terima dulu nih. Alhamdulillah ya Allah. Sudah, ini mungkin ini kalau yang hadir hari ini kan saya yakin pernikahannya bukan pernikahan yang sebentar nih. Di sini rata-rata bukan anak-anak milenial kan, bukan Gen Z, rata-rata mungkin Gen X ya. Gen Y ya, yang pernikahannya kayak udah pernikahan ada yang 20 tahun gitu ya. Ada yang 25 tahun. Bener nggak? Artinya udah sangat terlambat kalau Anda bilang ya Allah begini amat, udah sangat terlambat. Apalagi kalau pernikahan udah mampu udah mampu melewati 4 tahun pertama, gelombang 4 sampai 6 tahun pertama, gelombang pertama pernikahan dahsyat itu, ujian pernikahan itu bisa lewatin. Itu udah salah satu ujian hebat yang keren tuh kalau bisa ngelewatin. Ada yang 25, ada yang baru, Masya Allah yang baru, barakallahu fiik ya. Semoga terus dijaga rumah tangganya sama Allah. Ya, Alhamdulillah. Kalau orang baru-baru nikah di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun, suka belajar. Ini insya Allah rumah tangganya bisa kejaga dengan sangat baik insya Allah. Ya, tugas kita gitu. Jadi Alhamdulillah apalagi kita sedang belajar Al-Hakam ya. Allah sudah menentukan. Allah sudah ngasih garis yang terbaik. Yang belum nikah semoga dapat jodoh ya. Ini ada yang belum nikah, Bang, kasihan. Ini kalau mau nikah sama Bang Faisal tuh ada stoknya banyak dia. Dia udah menjodohkan beberapa orang. Semoga dengan bahasa Al-Hakam pagi ini Allah tentukan jodohnya beliau ya, Bang. Allahu Akbar. Baik ayah bunda, Masya Allah. Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau kita sudah memahami Al-Hakam dalam kehidupan, oke, sepakat, no complain. Ini yang terbaik. Tunggu, kita sama berazam nih. Kita bikin ini jadi amal yang benar-benar disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh sahabat-sahabat kita pagi hari ini. Bismillah, katakan atau ketik, Bismillah ya Allah, saya terima dengan baik Al-Hakammu yang sudah Engkau berikan kepada hamba. Tulis, ya Allah, saya terima ya Allah. Al-Hakam, ya Hakam, saya terima ya Allah takdir saya. Kita ngomong dari sisi pernikahan bahwa mulai hari ini no complain. Pasangan mau modelnya kayak gimana, belum hijrah atau sudah hijrah, pokoknya intinya kita bisa terima. Gitu ya. Ya kalau seperti yang tadi saya bilang, konteksnya saya cukup sebel sebenarnya Bang tadi malam tuh. Kok kalah gitu. Padahal permainan kita kayaknya keren gitu. Aduh, kenapa harus ada penalti yang nggak ini gitu, yang nggak pas gitu. Kembali lagi ketika kita berpikir Al-Hakam, Allah udah menentukan memang Indonesia nggak lolos Olimpiade, mau diapain kata Allah. Walaupun didoai 300 juta nyawa orang Indonesia yang sedang euforia mendoakan Indonesia lolos Olimpiade, kata Allah Al-Hakam enggak. Ini masalahnya kalau Indonesia saya lolos ini sombongnya setengah mati. Tim debutan tiba-tiba saya lolos Olimpiade, nanti kamu malah ria, ujub dan sebagainya. Allah Al-Hakam paling tahu, dan orang Indonesia paling bangga kalau masalah ujub-ujuban. Paling bangga kalau masalah pamer-pameran. Dari mana dasar Ustaz? Gampang lah, kalau lihat arisan aja. Perasaan tuh arisan bukan ajang gelar emas digelang di tangan ya, sampai 1-2 kilo dipakai gitu. Dan artinya Allah sedang mendidik, ya sudah gitu. Al-Hakam dan adil dong. Coba kan, ini kan paduannya yang sangat indah. Al-Hakam, Al-Adil. Adil pada diri. Udahlah tim debutan. Udah targetnya cuma 8 besar. Ini sampai semifinal loh, tinggal 4 besar. Udah dikasih sama Allah. Adil dong, gak usah komplain. Udah saya kasih lebih nih.
Dari target udah lewat. Nggak usah ngambek gitu. Al-adil. Harus adil. Sama dalam kehidupan juga sama. Coba lihat. Anda masih komplain misalnya, ya Allah begini amat ya Allah suami saya. Tapi kata Allah, kamu mesti adil dong. Tapi saya kasih tuh anak-anak kamu yang baca Quran, yang solihah, mau tuh dipesantrenin, mau tuh di boarding school kan, jauh dari kamu. Ikhlas lo anak itu. Kamu mesti adil dong. Adil dalam takdir saya dong. Adil dalam kebijakan saya dong. Adil dalam ketetapan saya dong. Ketentuan saya. Masa ketika ditimpa sesuatu yang gak nyaman, kita buru-buru merasa, ya Allah kenapa saya diginiin. Adil. Sebentar saya tanya, Kak Ibu, kita lagi ngomongin al-adil dan al-hakam. Allah sudah menentukan. Sebentar. Banyak nggak, sering kali nggak, ketika kita melakukan kelalaian atau naudzubillah min dzalik ya, melakukan kemaksiatan, Allah nggak langsung hukum kita, bener nggak? Jujur nih. Misalnya kita lagi sedang melakukan kemaksiatan atau kelalaian, langsung dihukum nggak sama Allah? Enggak. Kebanyakan dari kita nggak langsung dihukum sama Allah. Nggak disakitin sama Allah. Dikasih kesempatan. Dikasih jeda. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri dulu. Kalau seandainya saja setiap kali kemaksiatan langsung dihukum, habis kita. Kalau semua kelalaian kita, misal setiap kali kita bantah suami, atau zalimin istri, atau kita mukul anak tanpa uzur syar'i, atau kita gibahin tetangga, atau siapapun lah kita bermaksiat. Seandainya Allah langsung ngasih kontan hukuman terus, habis nggak hidup kita? Habis. Susah nggak hidup kita? Susah. Seandainya Rasulullah ngingetin kan, itu kalau kita melakukan kemaksiatan Allah kasih titik noda hitam di hati. Itu yang makanya kenapa hati kita sering mati. Khatamallahu ala qulubihim. Karena ketika kita melakukan kemaksiatan Allah titipin satu titik. Makanya kenapa kalau orang terbiasa melakukan kemaksiatan dinasehatin nggak mau, nggak kena, nggak masuk ke hatinya. Karena hatinya ketutup noda hitam. Yang kata Rasulullah, setiap kali melakukan kemaksiatan satu titik, noda hitam terus sampai hatinya akhirnya gelap gulita. Susah mendapatkan kebaikan, susah dinasehatin. Maka kenapa banyak sekali orang bermaksiat susah dinasehatin, walaupun secara logika itu baik, ya karena hatinya sudah banyak titik hitam. Kebayang nggak, saudaraku sekalian? Wahai saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah di pagi hari ini, seandainya noda hitam itu tidak di hati, tapi di wajah kita, kira-kira setiap kita wajahnya hitam legam nggak? Kira-kira wajah kita enak gak dipandang? Seandainya saja noda hitam itu dititipin di wajah kita, di badan kita, mungkin kita akan jijik sama kita sendiri. Jijik sama badan kita sendiri. Kita salah pakai krim aja ada nokta hitam, atau pakai krim merkuri, tiba-tiba kulit kita hitam terbakar, kita udah gak seneng, bingung. Kita ada jerawat aja bingung. Bagaimana kalau Allah titipkan setiap kali kemaksiatan titip hitam di wajah? Coba teman-teman akui secara tulus, secara jujur, seandainya saja semua kemaksiatan saya diwakili oleh wajah saya titik hitam. Setiap kita, kalau jujur boleh ngaku pada Allah, seberapa hitam wajah kita? Saya yakin kita semua hitam, sangat hitam. Seandainya saja kemaksiatan itu dalam bentuknya bau yang tidak enak, bau yang menjijikan. Setiap kita bermaksiat, Allah titipkan bau itu di badan kita. Saya yakin nggak ada satupun orang yang mau mendekat dengan kita. Pasti jijik sama kita. Bahkan mungkin anak kita menjauh dari kita karena ayah saya nggak mau, ayah bau banget, bunda bau banget, busuk. Tapi Allah yang sangat sayang, yang sangat bijaksana, Al-Hakam, penuh dengan kebaikan, nggak bikin gitu tuh. Allah sudah menetapkan kalau kamu bermaksiat, hatimu yang satu titik hitam, jangan wajahmu. Kalau wajahmu habis kamu, jangan bau dalam badan. Kalau bau kamu nggak ada yang deketin. Allahu Akbar. Allah udah sangat-sangat baiknya dengan Al-Hakamnya, masih kita komplain. Subhanallah.
Kembali lagi nih ke konteks pernikahan. Maka ayah bunda ayo kita terima ketentuan Allah ini udah Allah sudah menetapkan dengan sangat baik, Allah sudah menentukan dengan sangat baik bahwa pasangan kita hari ini adalah terbaik buat kita. Maka adil kepada pasangan kita, berikan waktunya. Jadi ayah bunda, pasangan kita juga punya hak dari kita. Makanya kenapa pasangan al-hakam setelah yang menentukan ya, penuh dengan bijaksana, al-adil dalam menjalaninya. Maka kita juga harus punya sifat menghidupkan asmaul husna al-adil. Sekesal-kesalnya kita sama dia, menyayangi, mencintainya dia, hormat pada dia, khidmat pada dia, itu no tendency, bukan karena ada modusnya, bukan karena saya akan taat sama kamu kalau kamu taat sama Allah, atau kalau kamu baik baru saya akan baik. Nggak ada. Dalam Islam nggak ada konteks begitu. Saya mah tergantung suami saya. Kalau suami saya baik, saya baik. Nggak ada dalam Islam itu nggak begitu, fasik kalau kayak gitu. Orang yang hanya akan melakukan, memberikan yang terbaik kalau dia memberikan terbaik, itu fasik. Kenapa? Ya sejarahnya begitu. Coba kita lihat. Kalau seandainya konsepnya seperti itu, nggak ada tuh kisah Aisyah sama Firaun. Nggak ada. Lihat. Jadi kalau kita mau belajar ya, benar-benar mau belajar dari kisah sirah, kan sirah itu untuk pelajaran buat kita. Ya. Bagaimana dia tetap memberikan yang terbaik kepada Firaun walaupun konteksnya Firaun itu zalim. Zalim buat dirinya ketika dia bertauhid. Sebelum bertauhid aman, baik-baik aja tuh. Diberikan keberlimpahan, diberikan nikmat, diberikan harta, diberikan kedudukan yang sangat mulia. Istri Firaun kan begitu, diberikan yang sangat luar biasa. Kapan itu semua akhirnya dicabut? Ketika apa? Ketika bertauhid, ketika istrinya Firaun bertauhid, Asia bertauhid pada Allah, dia hanya meyakini Tuhannya adalah Allah, bukan suaminya. Dia menolak suaminya sebagai Tuhan. Di saat itu dicabut semua kenikmatan yang ada pada istrinya, disiksa, diintimidasi. Tapi apa yang dilakukan seorang Asia? Tetap berkhidmat, tetap menasehati, tetap dia lakukan terbaik, dan dia adil dalam dirinya. Ya Allah, saya nggak komplain. Saya nggak akan komplain kepada kondisi saya hari ini. Kenapa? Sebelum hari ini saya begitu nikmat. Begitu banyak nikmat yang saya rasakan. Saya diposisikan terhormat sebagai istrinya seorang raja. Saya diberikan begitu banyak dayang-dayang, kenikmatan yang gak habis-habis. Kalau hari ini ketika kenikmatan itu diputus, maka saya harus adil sama diri saya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya gak akan komplain dengan kondisi hari ini. Terlalu banyak nikmat yang udah saya terima sebelum ini. Adil dalam diri. Nah, konteks ini kita juga lakukan dalam rumah tangga kita. Masalahnya seringkali, maaf ya kalau ngomong perempuan ya, masalahnya seringkali secara psikis perempuan itu lebih banyak melihat ketidaknyamanannya ketimbang merasakan nyaman. Sejuta kebaikan bisa hilang dengan satu keburukan. Maka kita harus adil, ayah bunda harus adil. Misal ayah, Anda sebagai suami harus adil kepada istri Anda. Kalau ada satu dua sikapnya, ucapannya yang membuat qawamah Anda hancur, membuat qawamah Anda seperti nggak diakui, Anda sebagai ayah kepala rumah tangga seakan-akan tidak dihormati, lalu tiba-tiba Anda dengan dalil itu Anda melakukan kemaksiatan, Anda mengingkari ikatan pernikahan itu, maka Anda tidak adil dengan diri Anda. Kenapa? Karena dari awal ketika dia sudah menikah sama Anda, dia sudah mewakafkan dirinya sama Anda, dia sudah menitipkan semua kebaikannya pada Anda, dia menitipkan tawanya kepada Anda, hidupnya pada Anda. Ya dia rela ngurus anaknya. Ya kebanyakan dari kita, dari mulai misalnya istri melahirkan. Yang seringkali, maaf ya, seringkali bangun ketika tengah malam, anak nangis, gendong. Siapa? Istri kita, bukan kita kan. Kebanyakan laki-laki ya termasuk saya. Dengan dalih kan besok kerja, kalau bangun tengah malam nih capek, kurang tidur, nanti besok kerjanya nggak bagus, bisa terlambat, bisa nggak perform di kantor. Dengan dalil itu kita bisa menikmati tidur. Tapi tidak dengan istri kita, dia bangun, dia buatkan susu atau dia susui anaknya, dia timang-timang, berkuranglah masa tidurnya. Wahai ayah, kita mesti adil.
bahwa kalau hari ini istri kita membangkang, istri kita melakukan kemaksiatan pada kita, melanggar titah kita, kita harus adil bahwa dulu dia begitu banyak berkorban buat keluarga kita, buat anak kita, buat kebahagiaan kita, buat istirahat kita. Kenapa harus kita marahi di hari itu? Kita nggak adil sama apa kebaikan yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya dari kita, untuk kita, dari istri kita. Ini yang maksud saya, kita menghidupkan al-hakam dan adil dalam kehidupan rumah tangga. Ya begitu juga ketika suami Anda, Bunda, kalau suami Anda melakukan 1-2 kesalahan, dan memang porsinya setiap kita melakukan salah dan dosa, itu udah porsinya kita, itu sunatullah ya, itu udah garis dari Allah ya, itu udah desain dari Allah, kita nggak bisa apa-apa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun, itu udah garis dari Allah lewat Rasulullah, bahwa ya setiap bani Adam bikin kesalahan, ada aja kesalahannya, ada aja khilafnya, dan sebaik-baiknya orang bikin kesalahan taubat. Lalu ketika misalnya pasangan kita, suami kita melakukan kesalahan, maka kita harus adil. Kesalahan yang dia lakukan dengan kebaikan yang pernah dia berikan, kita harus adil. Bahwa kesalahannya tidak boleh menutup mata kita dari semua kebaikannya. Makanya kenapa kata Rasulullah, banyak perempuan dalam neraka. Banyak. Kenapa? Karena mereka mengingkari kebaikan suaminya. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Dia tidak adil dengan kebaikan yang pernah diterima, dengan apa yang kesedihan yang dia terima. Ini cara menghidupkan al-hakam dan adil dalam kehidupan kita. Jadi Asmaul Husna ini kalau kita sudah mulai meresap dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, insya Allah kita aman. Insya Allah kita tenang. Ya, menikmati kehidupan itu dengan legowo. Akhirnya apa? Seperti kata Jalaluddin Rumi. Pada akhirnya nih, kalau kita paham al-hakam, bahwa Allah menentukan sangat bijaksana dalam hidup kita, seperti kata Jalaluddin Rumi, pada akhirnya dengan takdir apapun, aku pada posisi mencintai takdirku. Mencintai takdirku. Karena aku tahu kenapa aku mencintai takdirku, karena aku tahu yang memberikan takdir ini adalah zat yang sangat mencintaiku. Ini tentang cintanya Allah kepada kita. Diulang, yang diulang apanya? Air isulang atau apa nih? Jadi sebentar nih, aroma masakan istri saya masuk ke hidung saya, Masya Allah, jadi batuk. Kawan-kawan, kita belajar mencintai takdir kita yuk. Kenapa? Karena memang yang memberikan takdir adalah zat yang mencintai kita. Sama, jadi lapar, jadi sama. Kita bahas al-hakam jadi lapar. Kawan-kawan, oke, sampai sini kita kira-kira menghidupkan al-hakam dalam adil mulai kebayang nggak dalam kehidupan? Mulai kebayang nggak? Coba diketik dalam komentar. Dari narasi, dari penjelasan yang saya sampaikan, ini jadi paham nggak dalam menghidupkan al-hakam dalam al-adil dalam kehidupan? Gitu ya, alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi kita harus mulai bisa memperbaiki terus ya. Alhamdulillah, enaknya kalau kita dasar ilmu ini, saya bersyukur banget. Kita perlu banyak ya kawan-kawan, tolong rutin dan jangan sampai khilaf. Dalam doa sebutkan nama Bang Faisal, doakan beliau, karena ini semua salah satu wasilah beliau. Ini keterbimbingan Allah untuk beliau nih, bikin Asmaul Husna. Saya kenal Bang Faisal itu tuh udah Masya Allah, bukan kaleng-kaleng lah kenalnya sama beliau tuh. Ya berantem-berantemnya kita ada, beda-beda pendapat kita ada. Ya, tapi kangennya itu mengalahkan itu semua. Kecintaan kami berdua tuh mengalahkan itu semua. Dan Allah, saya nggak pernah kebayang Bang Faisal tuh bikin ini Asmaul Husna. Orang bisnis. Beliau tuh ngomonginnya kesehatan gitu. Dia sampai punya orang sehat. Tempat di mana orang ikhtiar dalam kesembuhan, tiba-tiba beliau dengan keterbimbingan Allah bikin program herbalis. Bagaimana bukan cuma Bang Faisal yang ngerti kesehatan, ilmunya bagi-bagi dong, dibagi-bagi ke udah kalau nggak salah sekitar 600-an orang yang udah pernah belajar sama beliau teknik wasilah terapi menyembuhkan dari lidah, dari mata, bisa mendeteksi sakit. Itu keren tuh.
Lalu keterbingungan lagi selanjutnya Allah geser. Punya ini apa majelis zikir syifa. Bukan cuma Indonesia, udah merambah ke negeri tetangga, orang Taiwan, orang Malaysia udah ikut. Ini luar biasa kan? Tambah lagi sekarang ngomongin Asmaul Husna, bikin keluarga Asmaul Husna makin mencintai Allah. Ini kalau bukan karena Allah nitipin kebaikan buat beliau, apalagi makanya doain beliau, doain. Semoga terus dapat hidayah dari Allah yang lebih baik lagi, banyak lagi gitu, lebih keren lagi program-programnya. Dan nggak bisa habis sama beliau ini. Kalau kita ngobrol, ada lagi program ini, ada lagi, Masya Allah. Maka titip doa. Karena kata Imam Ahmad bin Hambal, tanda bersyukur atas nikmat itu ada 3. Ya agak sedikit melimpir nih, tapi ini ilmu insya Allah. Ada tanda syukur itu ada 3. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Kan ayatnya kalau nggak bersyukur sama Allah diazab kan gitu ya. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sana nggak pintar bersyukur saya azab. Apa tanda syukur? 3. Yang pertama, kita makin baik, makin hebat khidmatnya kepada orang tua kita. Ya, makin hebat khidmat kita. Kenapa? Biar bagaimanapun tanda syukur kita di dunia ini lewat rahim orang tua kita, ibu kita, lewat kerjasama ibu dan bapak kita. Maka berkhidmat sama orang tua bagian tanda syukur. Yang kedua, tentu amal ibadah kita lebih baik dari sebelumnya. Ya, ibadah kita terus kita tambah, kita perbaiki. Kalau sholatnya kemarin belum tepat waktu, ini tepat waktu. Kalau kemarin sholatnya belum tambah ba'diyah, qobliyah, tambahin qobliyah dan ba'diyah dan seterusnya. Itu tanda syukur yang kedua. Yang ketiga, tanda syukur yang ketiga adalah banyak berterima kasih sama orang yang sudah berjasa dalam hidup, kata Imam Ahmad bin Hambal. Banyak berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan kebaikan, yang pernah nolong, yang pernah minjemin uang, yang pernah ngasih beras, yang pernah ngajarin kita ilmu, misal guru ngaji, guru TK, guru SD, guru SMP, SMA seterusnya. Itu kita kalau bisa sebut dalam doa. Nah, dalam khusus ini, hal ini ya di 1 dekade terakhir ini, setidaknya kalau buat saya pribadi 10 tahun terakhir ini, nama yang perlu saya dawamkan, yang sangat wajib saya dawamkan, tanda syukur saya Bang Faisal, kalau saya pribadi. Maka saya ngajak nih, keluarga besar Asmaul Husna, ayo doakan Bang Faisal Ramli, agar orang tuanya makin Allah muliakan. Orang tua yang sudah dipanggil, alam kuburnya makin luas, makin terang. Diterima di sisi terbaiknya sampai hari perhitungan dan masukkan dalam jannahnya. Kita doakan anak-anak Bang Faisal hafizah dalam keterbimbingan Allah. Keluarganya selalu dalam keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Penuh ketentraman, penuh kasih sayang, penuh rahmat. Doakan. Ketika kita mampu mendoakan orang-orang yang pernah berjasa buat diri kita, kata Allah, in asantum li anfusikum. Ketika kamu memberi kebaikan, baliklah kepada kita. Ketika kita mendoakan orang lain sakinah mawaddah warahmah, kita yang kata Allah, kamu juga, wa iyyakum, kamu juga. Maka dalam kesempatan ini masuk juga al-adil nih. Kalau sifat al-adil, kita harus adil sama orang-orang yang sudah memberikan jasa kepada kita, kebaikan kepada kita doakan. Ini menghidupkan sifat al-adil. Gitu ya, ayah bunda. Masya Allah ya. Semoga ya selalu jaga dan termasuk. Dan saya yakin Bang Faisal selalu mendoakan. Masa setiap kali sesi belum selalu mendoakan. Saya dengar doanya kan. Ya Allah, jadikan keluarga besar Zikir Syifa atau keluarga besar sama Sunnah dijagain sama Engkau ya Allah dalam keterbimbingan kemudahan. Masya Allah. Ya, jadi ayah bunda sekali lagi saya kembalikan lagi ke materi bahwa dalam kita menikmati atau menghidupkan al-hakam dan al-adil, ya setidaknya dalam sakral pernikahan kita sama-sama ngejaga yuk dalam ketakwaan. Allah sudah menetapkan al-hakam jodoh kita seperti ini, ya ini yang terbaik. Kalaupun Ustaz, ternyata saya nggak panjang jodohnya, saya harus berpisah, al-hakam. Allah sudah menentukan yang terbaik. Garisnya terbaik, bijaksana sekali. Mungkin nanti ketemu lagi dengan yang lebih baik. Bisa jadi latihan kita, ya, buat orang yang pernah gagal nih, atau yang sedang membangun lagi dengan rumah tangga yang baru. Bisa jadi karena Allah pengen khidmat kita lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Itu selalu ada pelajaran yang baik dari Allah untuk kita. Makanya ini kawan-kawan, kalau dalam dalilnya ya, lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dari apa yang kita bahas tadi, lihat kata Allah ya dalam surat Al-Qasas 70. Dan dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah menegaskan dirinya, tidak ada Tuhan selain aku. Baginya lahul hamd
Untuknya itu segala puja-puji. Apapun itu. Karena dia Rob kita. Dia Tuhan kita. Yang tunggal, yang satu. Yang tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak yang serupa dengan dia. Allah satu. Tempat kita bergantung. Maka kata walahul hamd, milik dia segala puja-puji. Ayo kita puja-puji Allah. Fil ula wal akhirah. Dalam urusan dunia maupun nanti kelak di akhirat. Kalau akhirat jelas ketika kita masuk surga, gak henti-hentinya kita bersyukur betapa Engkau sayang kami ya Allah, terima kasih tempat yang kekal ini ya Allah dan sebagainya. Tapi untuk urusan dunia kita perbanyak ucapan terima kasih kepada Allah. Dan Allah juga berkata walahul hukmu. Dan milik aku juga ya keputusan itu. Terserah aku, bahasa Allah itu begitu. Walahul hukmu. Al-hakam. Jadi semua keputusan, ketentuan, ketetapan yang sudah Allah bikin itu milikku. Jadi tugas kita tuh, iya ya Allah, manut ya Allah, ngikut ya Allah, sadaqta ya Allah, engkau benar ya Allah. Udah tugas kita gitu. Wa ilaihi turja'un. Kenapa? Karena kita akan pasti kembali kepada dia. Nanti sama Allah diterangin. Kenapa kamu dititipin ini? Misal, ada pernikahan yang digagal sama Allah, ya diceraikan. Allah kasih tahu gini loh. Kamu saya pisahkan karena ini. Nanti semua yang gaib itu, alasan Allah akan dibuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya ketika di hari hisab. Ini loh, kenapa fulana pernikahanmu gagal karena ini. Kenapa anakmu aku ambil lebih dulu daripada kamu? Karena kalau anak ini misalnya hidup, itu akan menyakiti perasaanmu terus dan sebagainya. Allahu Akbar. Inilah Allah. Wa ilaihi turja'un. Kita akan balik kepada Allah. Dan tenang aja, semua ada penjelasan nanti dari Allah. Langsung. Tugas kita menerima apa yang hari ini sedang Allah titipkan kepada kita. Di ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 58, inilah makin menegaskan posisi Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Lihat nih. Sungguh Allah menyuruh kamu. Ya'murukum. Allah tuh nyuruh. Memerintahkan. An tu'addu al-amanati ila ahliha. Lakukan yang terbaik kepada yang pemiliknya. Yang berhak. Kalau kita ngomongin tadi adil. Harus adil loh ya. Sama anak. Allah tuh marah banget loh kalau seandainya Anda tidak adil sama anak. Makanya Rasulullah itu paling tidak mau untuk diajar berlaku tidak adil. Contoh. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang. Suami istri. Nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau belikan anak saya ini, saya mau ngasih anak ini. Menurut kamu gimana? Gitu. Ditanya sama Rasulullah, anakmu ada berapa? Ada 2 ya Rasulullah. Ini hadiah untuk siapa? Untuk salah satunya ya Rasulullah. Lalu kamu minta fatwa kepadaku untuk sifat ini, untuk berlaku tidak adil, maka jika engkau ingin memberi hadiah, beri hadiah keduanya. Lihat, al-adil. Bunda, ayah bunda saya yakin kita kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga kita pastilah secara hati, maaf ya, ini kita ngomong secara jujur. Secara hati pasti ada anak yang sedikit lebih istimewa di hati kita. Saya yakin kita coba tetap adil kepada anak-anak kita, tapi biasanya ada yang lebih istimewa. Ini anak lebih nurut, ini anak lebih bisa dibilangin, ini anak adalah pasti. Dan itu kita berlatih jangan. Agar apa? Al-adil. Karena adil itu kita akan diminta pertanggungjawab sama Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan. Sesayang-sayangnya kita, secinta-cintanya kita, lebih nilainya di mata kita dari sekian anak kita, maka dalam perlakuan kita harus sama. Dalam doa harus sama. Ini al-adil. Jangan pernah ngomong, "Hei, Dek, lihat tuh kakakmu." Jangan. Lihat tuh adikmu. Dia tuh kalau dibilangin mah gampang, kamu tuh susah. Jangan. Al-adil. Kalau dalam ilmu psikologi pernikahan untuk anak yang parenting namanya comparison is dangerous. Membandingkan itu bahaya sekali. Ya kalau bahasa kita jangan sampai nggak adil. Nah, itu kita lagi bahas ini. Jadi kalau kita misal pulang dari rumah, dari kerja, beli es krim, ya beli, kasih rata. Walaupun kita tahu anak kita yang kita sayang ada kecenderungannya, ya tetap sama. Mainnya kita, tatapan mata kita, pelukan kita, cara ngobrol kita. Jangan sampai sama yang nggak nurut kita ketus, sama yang nurut kita santun. Lah. Allah nggak pernah ngajarin gitu. Kita harus adil.
kita harus berikan banyak kebaikan. Ya, maka kata Allah apa? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu menetapkan sebuah ketetapan hukum, maka adil. Hendaklah adil. Dalam rumah tangga adil, sama istri adil. Pulang kerja ya, adilnya kita kepada istri, coba sediakan telinga kita kepada istri kita. Ketika istri kita curhat, dengerin, adil. Dia udah ngurusin rumah tangga kita dari pagi, dari sarapan kita sampai kita berangkat kerja. Ketika pulang, dengan segala problematika yang dia terima hari itu, adillah kita sediakan waktu untuk keluarga. Kalau tadi kita menyediakan waktu buat orang lain, atau buat bisnis kita, untuk urusan dunia, untuk urusan pasangan kita harus adil. Saya sama Bang Faisal pernah diuji yang sama. Pernah dalam satu waktu, kami diuji di waktu berbarengan, spion mobil kita sama-sama hilang. Jadi hilang lagi, jadi ingat lagi. Jadi mobil beliau kita angkanya sama, cuma beda mobil tapi sama-sama SUV, beliau Pajero, waktu itu saya Fortuner, tapi di waktu yang bersama sama-sama hilang spionnya. Sampai Bang Faisal nanya, Bang, apa nih Bang ya hikmahnya nih Bang? Kok tiba-tiba kita berdua hilang nih Bang spion mobil? Saya waktu itu jawabnya spontan, dan saya yakin ini pasti atas keterbimbingan Allah. Karena saya nggak mikir panjang-panjang, saya cuma Bismillah ya Allah apa ya. Langsung itu saya bilang gini, Bang, jangan-jangan kita berdua ini tidak menyediakan telinga kita ke istri kita Bang. Kita jarang dengerin. Kalau selama ini kan spion buat kita ngelihat arah kanan kiri kita, depan belakang ya. Belakang kita ke samping kita gimana. Jangan-jangan ini telinga kita ini nggak pernah kita gunakan buat istri kita. Maka kita kayaknya ditegur sama Allah. Iya Bang, bener Bang. Jadi itu salah satu hikmah. Ya, jadi kita harus adil. Pulang kerja, bener saya yakin ayah capek. Tapi capeknya kita, tetap kita bangun surga kita. Dengerin. Ya terkadang istri itu nggak perlu nasihat Pak. Ya saya akuin ini. Ternyata istri seringkali nggak butuh nasihat. Butuhnya didengerin. Ketika sebentar saya tanya, Bu, bener nggak Bu? Terkadang ibu cuma butuh didengerin. Karena sebenarnya solusinya tahu ibu cuma biar lega didengerin, bener nggak Bu? Ya, memang kayak begitu. Memang fitrahnya gitu. Fitrahnya itu setiap wanita harus keluarin setidaknya paling minim sekali 30.000 kata sehari, paling minim. Makanya kalau ada istri yang cerewet, yang ngomong mulu, itu tanda istri kita sehat. Kalau istri nggak ngomel, nggak ngomong, ini diomongin, itu diomongin, makanan tumpah-tumpah diomelin, air minum nggak dihabisin, pakai pakaian sekolah pulang itu berantakan, dia ngomel, itu tanda dia sehat. Karena dia sedang mengeluarkan fitrahnya 30.000 kata. Kita harus adil. Istri saya sedang pengen sehat. Jangan bilang gini, bawel amat sih. Kalau suami ngomong begitu berarti suami ini nggak paham, nggak adil. Ini fitrah. Kita harus hakam, kita harus bijaksana. Gitu ya, Masya Allah. Jadi kawan-kawan, di penghujung ini ada kalau kita ngomongin al-hakam dan al-adil dalam kehidupan kita, yuk sama-sama kita tentukan juga peta surga kita. Ya, al-hakam menghidupkan hakam itu yang menentukan, termasuk kita mau bawa kemana rumah tangga kita. Kita dalam mulai bikin nih. Ini sebenarnya ya saya sama Bang Faisal sedang meramu. Bang, gimana kalau Asmaul Husna kita buat yuk dari sisi family yang lebih tajam lagi. Saya bilang, saya coba ya. Kira-kira menurut kawan-kawan gimana kalau kita bikin Asmaul Husna, menghidupkan Asmaul Husna di dalam keluarga, benar-benar secara teknis gitu ya. Saya nggak tahu ini cocok atau enggak, coba aja gitu ya, coba aja gitu. Allah alam bisawab. Ini Bang Faisal berapa kali, ayo Bang kita buat yuk, bagaimana menghidupkan Asmaul Husna dalam hal yang betul-betul detail dalam rumah tangga. Ya kita mulai kayak gini nih, buat peta surga itu bagian dari al-hakam. Peta surga rumah tangga mau dibawa kemana? Terus bagaimana teknis saling mengingatkan dalam ketakwaan? Bagaimana Ustadz ini suami saya bebel dibilangin, gimana ya Asmaul Husnanya apa? Bukan cuma Asmaul Husna, zikir Asmaul Husnanya kita berikan dan lakukannya kapan? Kita coba buat kayak gitu tuh. Nah, kira-kira mau nggak? Terusnya ada lagi saling menjaga kehambaan ya, untuk saling menasehati, mendoakan dan saling mencari dalam kebaikan insya Allah. Kawan-kawan, di ujung adalah saya pengen menegaskan kalimat ini. Wabtaghi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ikutilah apa yang sudah dititipkan sama Allah. Ikutin aja. Apa yang sudah ditakdirkan al-hakam sudah ikuti aja. Wasbir hatta yahkumallah. Bersabarlah sampai ketentuan Allah yang lain untuk Anda. Udah, tugas kita udah bahasa kita mau udah sabar aja, ikhlas aja. Ini kalimatnya tentang itu. Wasbir hatta. Kata Allah ini, bukan saya yang ngomong. Wasbir hatta yahkumallah.
Udah, sabar aja sampai keputusanku yang terbaik. Wa huwa khairul hakimin. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi ketetapan. Allah sebaik-baiknya pemberi keputusan. Ini semoga dengan dalil ini ya, dalil surat Yunus 109 kita makin tenang bersama dengan Allah. Seperti yang Bang Faisal selalu ungkapkan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dengan sifatnya al-hakamnya Allah kita tenang, ketetapannya nggak mungkin menyakiti kita. Ketetapannya pasti sangat sangat baik, sangat bijaksana buat kita, insya Allah. Dan selalu ya dalam kebaikan, semoga kita minta dalam kondisi husnul khatimah. Ini ada pesan saya sampaikan tentang al-hakam dan al-adil dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Pagi hari ini ketampar-tampar. Siapa nih yang ngerasa ketampar-tampar? Boleh tulis. Tulis saya istighfar aja, tulis saya istighfar ya. Allahu Akbar, termasuk saya nih ketampar-tampar terus nih ya. Dan saya kenal banget Ustadz Rijal. Ilmu beliau tentang keluarga ya Bunda itu luas banget, dan saya salah satu murid setianya yang udah mempraktekkan dari kenal beliau sampai sekarang dan ngerasa banget manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya bener-bener bukan cuma sekedar teori ya, tapi bener-bener bisa dijalanin dan buktinya bener-bener terasa banget. Ya, jadi ini masalah kemarin memang saya minta khusus ke beliau Ayah Bunda karena ilmu beliau ini harus segera kita serap ya. Harus kita benar-benar nikmati ilmu beliau yang benar-benar manfaat. Makanya kemarin saya minta, ayo Ustaz bikin Asmaul Husna buat keluarga. Nah, beliau ngasih saran namanya Asmaul Husna Baiti Jannati. Ya, Baiti Jannati. Ya, walaupun ada yang tadi yang sudah nggak ada suami, ya mungkin juga masih ada ujian dengan suami istri, dengan anaknya. Nah, insya Allah apapun kondisinya, rumah kita tetap surga kita, insya Allah ya. Dan insya Allah waktunya jadi tanggal 22, Ustaz, atau masih diatur lagi waktunya. Yang penting teman-teman daftar dulu aja ya. Wah, mic-nya mati ya sebentar. Saya buka lagi. Nah, kalau yang penting daftar dulu aja. Yang pasti kalau di apa? Bentar. Nah, yang pasti kalau di Yayasan Sahabat Surga ya, ilmu itu insya Allah bagus-bagus ya, Ustadz Rijal, Ustadz Zul, dan tinggal sedekah aja sebanyak-banyak ayah bunda bisa ya sesuai dengan kondisinya. Ya, pokoknya tinggal daftar, nanti cukup sedekah ke Yayasan Sahabat Surga, ikutan. Insya Allah ilmunya mahal banget ya dan manfaat banget buat kita semua. Saya sudah share di kolom chat, ayah bunda semua. Silakan aja tinggal klik linknya, nanti insya Allah di follow up sama Kapten ya, jam 8 beliau baru masuk. Baik ayah bunda semua, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini begitu luar biasa. Insya Allah manfaat, dan juga mudah-mudahan banyak suami-suami di sini ya yang ikutan tertampar. Siap-siap kasih kuping Pak sebelum spionnya hilang. Pak Saharudin dan lain-lain ya. Masya Allah, barakallah ya. Nah, kalau buat istri, jaga mulut ya, biar kupingnya nggak panas suaminya. Biar spionnya nggak hilang juga. Barakallah ya Bunda, sampai ketemu nanti di kajian-kajian yang lain. Dan insya Allah waktu dekat kita ada pelatihan menghafal Asmaul Husna, batch ke-10. Jadi saran saya ikutan aja. Ya, ikutan aja. Yang apapun kondisinya ya, lagi sakit, lagi sehat, ada ujian berat, ringan, pokoknya ikutan aja. Makin kita serius deketin Allah, makin kita serius ngapal-ngapal namanya Allah, keajaiban itu insya Allah makin dekat. Ya, pertolongan Allah makin dekat. Ya, ikutan aja insya Allah mulai tanggal 17 ya, Jumat depan. Dan kalau yang sakit ikutan juga, nanti ada detox 30 hari mulai 1 Juni sampai akhir Juni. Jadi 2 program andalan kita, 2 itu saat teman-teman semua menghafal Asmaul Husna ya, setiap bulan ada, dan detox 30 hari dengan Asmaul Husna ya, khusus buat teman-teman yang lagi diuji sakit yang udah lama nggak sembuh-sembuh, wajib ikutan yang detox Asmaul Husna mulai tanggal 1 Juni. Nanti daftar aja ke admin di grup masing-masing. Tapi yang hari ini, yang relate dengan hari ini,
ini baiti jannati. Ini juga saya menunggu sekali nih materi ini. Karena buat apa? Karena keluarga kita, pengalaman konsultasi ke banyak pasien ya, keluarga itu sumber bahagia, tapi juga sumber banyak masalah ya, termasuk penyakit-penyakit kita itu biasanya berawal dari emosi kita kepada orang terdekat kita, ya, terutama keluarga tercinta. Ya, padahal inginnya keluarga ini keluarga surga, tapi ternyata jadi sumber malapetaka. Nah, gimana caranya nih biar masalah ini beres ya? Silakan aja ikutan Baiti Janati. Ya, bayarnya dengan sedekah aja. Bebas, mau 1.000, mau 10.000, mau 100.000, mau 1 juta, bebas. Pokoknya sedekah yang terbaik. Makin terbaik sedekah kita, ya insya Allah makin semangat ikutannya. Dan mudah-mudahan Allah juga maha tahu ya hati kita, ikhlas kita. Baik Ayah Bunda, saya buka tanya jawab sedikit aja nih ya, karena udah siang juga, tapi kayaknya nggak seru kalau nggak ada tanya jawab ya. Mungkin 1 orang 2 orang yang mau tanya jawab ya silakan, silakan raise hand. Ya mudah-mudahan Ustadz Rijal masih bisa membersamai kita 1 2 orang. Silakan ada yang dari Banda Aceh, Bunda Nur Fajrina. Silakan diaktifkan mic-nya Bunda, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Saya ingin bertanya, bagaimana kiat ketika kita menerima perlakuan tidak adil dari orang lain? Kadang-kadang ketika kita dizalimi, ketika kita disakiti, kita stres kadang-kadang, kita sampai sedih gitu. Nah, gimana Ya, kiatnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi baik Bu Nur Fajrina ya. Oke, kita buka dulu lagi 1 pertanyaan lagi. Ini Bu Nur Fajrina, bagaimana kiat menyikapi ketika orang lain tidak adil? Biasanya sih yang paling menyakitkan orang terdekat ya. Kalau orang lain mah biasanya bodo amat deh orang lain ya, tapi orang tercinta. Satu lagi dulu ya, Bu Nur Hafni, silakan diaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Waalaikumsalam sudah memberi kesempatan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini berkaitan dengan keluarga juga gitu Ustaz. Ya, Ya. gimana caranya untuk melembutkan hati kita gitu kan Ustaz. Ya maksudnya ya kayak kata Ustaz, orang terdekat lah, paling terdekat ke kita gitu kan Ustaz. Di mulai saya menikah pun saya rasa gak ada bahagianya gitu Ustaz. Malah waktu berkenalan dulu pun saya pikir mungkin karena dia apa gitu kan. Sampai detik ini gitu Ustaz kan. Kayaknya menyakiti aja rasanya. Sampai ini pun kalau lihat suami gitu Ustaz, pengen emosi aja gitu Ustaz. Maksudnya apa kayaknya dulu waktu Baik. sebelum itu Ustaz berdekatan dengan itu gitu kan Ustaz. Bukan saya mau cari solusi gitu kan Ustaz. Dulu sebelum ini apa? Saya sudah mulai menerima gitu keadaan suami saya gitu Ustaz. Oh mungkin itu sudah tabiatnya, mungkin ini sudah sifatnya gitu kan Ustaz. Sampai di titik terakhir itu Ustaz, ya saya dihianati gitu kan Ustaz. Dan ternyata sama yang itu dia baik gitu Ustaz. Dia bisa lembut, bisa romantis, bisa luluh, bisa apa gitu. Berbanding jauh terbalik kepada saya gitu Ustaz. Yang selalu nyenggak-nyenggak, yang selalu berbuat kasar, tak pengertian. Sebegitu saya sudah buat yang terbaik saya rasa untuk dia gitu kan. Urusan keluarga dia tuh nggak pala paham, maksudnya nggak ada. Dia urusannya hanya kerja Ustaz. Masa Ya, bergaul sama saudara, apa semua itu urusan saya gitu Ustaz. baik, Dan baik. setelah itu setelah kejadian itu dia minta maaf gitu Ustaz sampai bermohon-mohon, berikan aku kesempatan untuk membahagiakanmu, apa perlu saya cium kakimu, saya bikin ya Allah saya beri kesempatan gitu. Nah setelah saya beri kesempatan, memang untuk kasar itu nggak gitu kali Ustaz, tapi untuk statement-statement perjanjian-perjanjian yang saya ngapakan itu tak ada satupun yang Baik. di apa gitu jadi ini Ustaz. Jadi maksudnya sampai ini pun saya lihat
saya emosi aja gitu Ustadz. Sampai semalam saya pun gimana, apa kiat-kiatnya gitu Ustadz. Baik, Bunda, siap, Apakah siap. saya terus berpertahankan rumah tangga ini dengan apakah saya akan berdosa gini Ustadz gitu melihat Siap. suami seperti itu Ustadz. Saya Baik, takut Bunda. juga gitu. Siap, Iya Bunda. Ustadz. Baik, Bunda. Bunda Nur Hafni. Kita sudah menangkap pesannya. Ya. Kita nggak usah nunggu 30.000 kata ya, Bunda. Nggak apa-apa ya. Insya Allah kita sudah Iya. menangkap. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah titipkan perantara lisan guru kita. Insya Allah ya. Baik, Satrijal. Ini dua dulu ya. Nanti kalau ada waktu nanti kita buka lagi. Silakan. Saya tadi dengar pertanyaan pertama juga. Iya, Sudah? iya. Oke, Bismillah, siap. ya. Silakan. Tentang bagaimana sikap kita atau tipsnya untuk menghadapi ketidakadilan ya. Ya. Ya, Bu, sehingga kalau Ibu akhirnya sakit hati dan kecewa dan sebagainya, subhanallah. Maka memang banyak banyak para guru menyampaikan ya, Bu, lakukan apa yang bisa Anda kendalikan dan pastikan Anda bukan di zona yang tidak bisa Anda kendalikan. Jangan hidup di zona yang tidak bisa kita kendalikan. Karena kalau kita hidupnya di zona yang tidak bisa kita kendalikan, ya capek sendiri. Apa sih yang nggak bisa kita kendalikan? Memang ini faktanya nggak bisa kita kendalikan. Ucapan orang lain, sikap orang lain, takdir, cuaca, ya macam-macam gitu. Sesuatu yang kalau kita nggak bisa kendalikan, kita jangan hidup di zona itu. Kalau zona bahagianya kita, zonanya tentang hidup kita, tergantung ucapan orang kepada kita, maka capek sekali hidup kita. Capek sekali. Ya ini juga sama nih, ini relate dengan pertanyaan nomor 2, dengan sikap yang suami kayak gini gimana nih? Kok dia yang ke sana enak banget, kok ke saya kayak jelek banget, kayak saya ibaratnya pelampiasan emosinya, pelampiasan sifat buruknya, tapi yang sana sifat baiknya. Ya qadarullah ma syafa'al. Kalau kita mau adil, kalau dalam materi hari ini, kalau kita mau adil, coba cek Bismillah, ya, coba cek secara jujur. Adakah kelakuan kita yang Allah itu sampai ngasih pelajaran ini kenapa sih gitu? Kenapa sampai Allah titipin kayak gini nih? Kenapa Allah titipin orang tersayang malah nyakitin sehingga kok perlakuan dia nggak adil ya sama saya? Coba cek, adakah di masa muda kita, di sebelum-sebelum hari ini kita pernah melakukan atau memberikan karakter yang kurang baik? Saya secara umum aja, masing-masing yang merenung. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada, taubati, minta ampun pada Allah. Misal, perlakuan kita ke orang tua misalnya. Perlakuan kita ke mertua. Ada nggak yang mungkin sikap kita, sifat kita menyakiti mereka sehingga rasa sakitnya itu harus Allah titipin dalam bentuk suami yang begini atau dalam bentuk saudara atau orang terdekat yang nyakitin sehingga hati kita merasa teriris-iris. Ini semua tentang hukum sebab akibat. In ahsantum ahsantum lianfusikum, kata Allah, wa in asyatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan dapetin kebaikan. Wa in asyatum falaha. Kalau kamu melakukan keburukan, yang balik kepada kamu keburukan. Kita harus jujur. Harus jujur dengan diri sendiri. Ada nggak? Jangan-jangan doa mertua kita yang tersakiti, ini yang terjadi. Misal, kita pernah berlaku nggak baik. Sehingga doa itu, ya Allah, nggak rela saya punya mantu kayak begini. Tiba-tiba Allah titipin anaknya jadi ya antagonisnya buat kita. Nyakitin kita terus. Ya keadaan kita makin himpit. Saudara kita akhirnya nggak berbuat adil pada kita. Hak kita diambil. Ini sebenarnya pertanyaan ini dua-duanya relate nih. Kan nanyanya tipsnya. Maka tipsnya adalah jangan hidup di zona yang kita nggak bisa kendalikan. Ucapan orang, sikap orang nggak bisa. Berlakulah, mulailah, berbuatlah dengan situasi yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Ucapan kita, tindakan kita, perasaan kita yang masuk ke hati, pikiran kita yang masuk ke otak kita, itu semua kita bisa kendalikan. Yakini bahwa semua takdir Allah, Al-Hakam, Allah sangat bijaksana, sangat baik mentakdirkan ini, pasti ada baiknya. Bu, kalau boleh merenung, jangan-jangan kenapa ibu dititipin suami yang begini, memang ibu hari ini jadi Asiyahnya. Suami Anda jadi Firaunnya, bisa jadi hari ini. Dan ibu masuk surganya lewat itu. Lewat bersabar, kok saya nggak diperlakukan adil, kok saya diperlakukan seperti ini, kok semua sumpah serapannya ke saya, kalau di sana yang lembut-lembut aja. Ya mungkin, kata Allah, wahai fulana, amalmu tuh bukan di sholatmu yang bikin kamu masuk surga.
Bukan di sedekahmu yang bikin kamu surga. Bukan masakanmu yang bikin masuk surga. Tapi sabarmu, ikhlasmu, ridhomu. Saya kasih manusia kayak Firaun begini nih, misal. Kayak gitu. Termasuk tadi Ibu, pertanyaan nomor 1. Kenapa saya diperlakukan gak adil? Sekali lagi, ketika Ibu menjadikan perlakuan orang lain, ucapan orang lain, sikap orang lain, menjadi kendali untuk perasaan Ibu munculnya seperti apa, nah, itu jadi sakit hati sendiri. Maka tipsnya apa? Ya kalau memang kita mesti tutup telinga. Yang gak mau dengerin gak apa-apa. Kalau dia nggak adil dari sisi tindakan, kita tutup mata. Terserah engkau deh. Allah kan yang akan menguji, akan menilai itu semua. Allah akan menimbang itu semua. Ya, jadi jangan sampai gara-gara merasa tidak diperlakukan adil, kita akhirnya bikin dosa juga. Apa bikin dosanya? Kita jengkel. Akhirnya kita omongin ke orang lain. Ini nih, orang ini Masya Allah, saya udah baik, tapi dia tetap tidak baik. Akhirnya kita dengan tanpa sadar gibahin dia juga. Maka orang yang digibahin akan minta haknya juga. Jadi rugi. Di akhirat kita tuh rugi. Kalau seandainya kita diperlakukan zalim, tapi kita juga melakukan kezaliman, apa ngomongin orang, ngomongin dia, ngomongin objek itu, kita ngomongin dia itu juga dia akan minta. Dia akan minta juga haknya. Oke, saya zalim tapi saya diomongin, saya minta haknya saya Allah. Apa yang diomongin saya minta amal solehnya dia. Habis juga kita. Jadi kalau kayak gitu gimana Ustaz? Kalau seandainya saya diperlakukan gitu kan sakit Ustaz. Kalau saya nggak ngomong bingung saya Ustaz. Maka ya kalau kayak gini kita detox diri kita, emosi kita buang. Caranya banyak Bu. Bisa menuliskan hal yang nggak nyaman karena 30.000 kata kita nggak bisa keluar. Ya nggak perlu dikeluarin di depan orang. Ya kita ngomong sendiri. Bukan orang gila dong. Yang penting keluar. Kita nulis semua. Kalau dulu ya, kalau anak-anak yang lahir tahun 70-an nih terbiasa atau 80-an terbiasa bikin dulu diari kan. Buku diari itu sebenarnya buat meluapkan emosi itu sebenarnya sehat. Makanya kenapa anak lahir tahun 70-an, 80-an itu lebih sehat ketimbang anak sekarang. Anak sekarang itu Gen Z, Gen milenial itu kebanyakan mudah bunuh diri. Mudah melakukan kebodohan yang kita bilang ini bodoh amat sih anak. Gampang banget minum miras, gampang banget nyerahin misalnya virginitasnya ke orang lain, gampang banget sih dugem dan sebagainya. Karena mereka nggak seperti kita zaman dulu. Kalau kita dulu itu stres nulis diari, ya kan? Stres itu kita lampiasin, kita teriak dan sebagainya. Anak sekarang so jaim. Jaimnya itu malah bermasalah buat psikisnya. Nah, ini juga makanya kenapa ada fasilitas bagaimana membuang sampai emosi. Tanya Bang Faisal gimana caranya. Itu ada tuh khusus. Artinya, kawan-kawan kalau boleh saya ngasih tips dari 2 pertanyaan yang relate ini. Untuk menghadapi ketidakadilan ini, percayalah bahwa Allah sedang menitipkan sesuatu yang baik. Satu. Yang kedua, hiduplah di zona yang bisa kita kendalikan. Bukan tidak kita bisa kendalikan. Ya, ucapan orang, sikap orang kita nggak bisa kendalikan. Yang kita bisa kendalikan diri kita. Bagaimana kita bisa menutup telinga kita, mata kita, atau perasaan kita yang masuk. Situ silakan jelekin saya. Situ silakan gak adil sama saya. Saya masih punya Allah yang maha adil, yang bisa menghitung itu semua. Tugas saya tetap berbuat baik pada dia. Jadi hiduplah di zona yang kita bisa kendalikan. Mungkin secara singkatnya Salah. itu ya yang udah bisa sampaikan. Ya, masalah Bu Nur. Tadi juga yang pertama Bu Nur ya. Mudah-mudahan Allah An-Nur memberikan cahayanya, insya Allah ya. Dan pastinya benar banget ini jalan surga kita. Ya Allah Akbar ya. Bukan sholat kita, bisa jadi bukan sedekah kita, tapi sabar kepada ujian Allah bisa jadi itu jalan surga kita. Ini masih ada yang tunjuk tangan. Apakah pertanyaannya beda, Bun? Atau sudah terjawab sebelumnya? Kalau beda boleh silakan diaktifkan mic-nya. Bunda Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita menghadapi anak yang kalau kita perintahkan itu nggak menghiraukan, kan lama-lama kita jadi emosi. Bagaimana mengendalikan agar kita tidak emosi meskipun anak kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Ustadz. Ya, Bunda Khairia, ini juga pertanyaan yang sering ditanya nih ya sama orang tua tentang anak kita yang nggak mau dengerin kata orang tua ya, insya Allah. Ustadz Rijal masih adakah? Iya. Silakan, ini sebenarnya terakhir nih, sebenarnya kalau kasus seperti ini itu dibalikin kepada kita. Kalau anak nggak dengerin kita, pertanyaan kita sudah mendengarkan perintah-perintah Allah nggak? Apa yang diminta sama Allah sudah kita jalanin nggak? Gitu. Jadi Allah itu akan ngasih ujian selevel apa yang kita lakukan kan gitu.
Ya sama kayak ujian hidup. Apa yang kita minta, ujiannya seiring dengan ujian yang kita minta. Ya, kalau hari ini misal anak kita sulit banget dibilangin, ya Allah, nih anak udah dikasih makan yang bener, dikasih pendidikan yang bener, tapi susah banget dibilangin. Coba dengan secara serius, introspeksi diri, muhasabah diri, adakah hal-hal yang kita langgar sama Allah dalam perintahnya sehingga kita nggak dengerin tuh perintahnya Allah sampai akhirnya kasih begini. Contoh, kata Allah sama suami itu apapun gitu ya, kelakuannya tetap berkhidmat, tetap menjadi istri yang taat. Sepanjang bukan kemaksiatan, nggak nyuruh kemaksiatan, kita harus taat. Contoh itu satu. Jadi walaupun suami kita, naudzubillah min dzalik ya, misalnya peminum lah, penjudi lah, ahli maksiat lah. Tapi kalau dia minta sesuatu yang tidak ada urusannya dengan kemaksiatan, kita wajib taat. Kita nggak bisa bilang gini, Allah, lu aja tukang mabuk, ngapain gue nurut? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap. Nah, coba cek gitu. Adakah ketidaknurutan saya atas syariat pada Allah sehingga anak saya bikin gak nurut kayak gitu. Jadi gampang aja. Nanti ketika kita mulai bertakwa pada Allah dengan serius, ya kafah, udkhulu fis silmi kafah. Karena Rasulullah Allah kan memerintahkan gitu, ya ladina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kalau Islam itu beneran serius gitu, totalitas. Ayo, walaupun pelan-pelan tapi arahnya totalitas. Maka insya Allah akan terbaiki semua. Termasuk ini ya Bu. Kalau saya sih, kalau dari sisi ilmu parenting ya, ketakwaan kita menentukan anak-anak kita. Pernikahan kita menentukan anak-anak kita. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, coba lihat pernikahannya. Coba lihat perlakuan kita sama pasangan. Udah itu aja sih rumusnya. Kalau ada hal yang nggak baik sama pasangan kita lakukan. Atau pernikahan kita banyak celaknya, banyak khilafnya. Ya biasanya anak ikut-ikutan. Karena itu buah dari pernikahan. Maka perbaiki rumah tangga dengan pasangan. Pernikahannya dijaga dengan baik, biasanya anak lebih mudah ya. Buah kan jatuh nggak pernah jauh dari pohonnya. Simpelnya itu. Walaupun nanti kalau ngomong detailnya gimana Ustadz, agar anak saya lembut, ya ada zikirnya ya Latif sambil memandang. Bisa juga kalau di hari Jumat itu kalau waktunya zikir syifa kita buatkan air buat anak kita. Ya nanti minta sama Bang Faisal, Bang, saya dengar abang punya ini buat ngerukyah dan apa vibes-nya aura kita lebih baik dengan garam rukyahnya. Boleh Bang? Nah, silakan itu bisa juga. Ikhtiar bumi kita lakukan biar nanti langit yang menentukan. Gitu ya Bang kurang lebih. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ya Bunda semua yang hadir di pagi hari ini rezeki banget. Ya, kita dapat ilmu, dapat wawasan ya. Ini pasti petunjuk dari Allah. Yang pastinya memang nggak cukup ya, cuma di pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi ikutan di program Baiti Janati. Ya, silakan nanti ya Bunda semua yang belum daftar segera ikutan aja. Ada yang belum daftar, ada yang belum ngeklik. Kalau belum langsung nih ya, saya kasih lagi di kolom chat linknya. Jangan sampai ketinggalan. Cukup bayar dengan sedekah terbaik aja. Baik, mohon maaf ya Bunda, saya nggak panjang lebar lagi karena Satrijal juga harusnya sudah ada kegiatan yang lain, Ayah Bunda juga pasti ada kesibukan yang lain. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ya kalau ada sikap-sikap yang salah. Terima kasih atas doa-doanya, dukungannya, dan kita juga doakan kepada Ustadz Rijal, guru-guru kita semua, dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa bersama terus sampai surga. Ya barokallah, kita akhiri waktunya Asmaul Husna hari ini dengan banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, banyak hamdalah, bersyukur karena ini kenikmatan yang luar biasa Allah kasih, ya ilmu yang bisa insya Allah ya meningkatkan derajat kita, mendekatkan kita kepada Allah, ya nambah kecintaan kita kepada Allah. Alhamdulillah, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di Bunda iklan Ustadz selanjutnya. Rijal. Wabarakatuh, jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum. Saling doa, Jazakallah saling doa. Waalaikumsalam. Yo. Izin Bu Timang, ya Allah ada Bu Timang, kangen nih sama Bu Timang nih. Masya Allah ya, Bu. Ustaz.
Terima rezeki kasih. sekali hari ini. Assalamualaikum Bu Timah dari tadi hadir. Iya, Oh ya Allah, Kak maaf. Rijal. Barakallah. Mas Makasih, Riza, Kak Caca. Jazakumullah. Salam inspirasi. Allahu Akbar, Bu Ida, makasih Bu Waalaikumsalam, Eka, Ustaz. semuanya, Bu Jazakallah Sofia. khair, Ya, Gurunda. Bu Izin Azaina, lah. sehat-sehat. Ya, Kak. Ya, saya Iya. tutup ya, sampai ketemu ya semuanya ya. Ya, sampai Jumat ya. Ustaz.